Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. 3 bocah perempuan warga Kabupaten Goa diculik seorang pria menggunakan sepeda motor. Perhiasan korban raib. 10 rumah warga di Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang rusak diterjang angin puting beliung. 1 jemaah haji kloter 11 UPG asal Sulawesi Barat meninggal dunia di atas pesawat saat hendak pulang dari Tanah Suci. Ya, 10 rumah warga di Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang rusak diterjang angin puting beliung. Untuk hunian sementara, Pemkab Pinrang mendirikan tenda darurat agar warga bisa berteduh. Rumah milik warga di Dusun Kampung Baru, Desa Salipolo, Kecamatan Cempaka, Kabupaten Pinrang, Sabtu pekan lalu rusak setelah diterjang angin puting beliung. Atap rumah warga hilang. Bahkan ada bangunan berbahan kayu ini yang ambruk hingga rata dengan tanah. Angin puting beliung terjadi Jumat petang pekan lalu, akibatnya 10 unit bangunan rusak. Ada 10 rumah yang terdampak, 7 yang parah, 1 yang parah sekali. Oh, yang rata dengan tanah itu, Pak? Yang rata dengan tanah. Kalau kerusakan rumah itu bagian apa saja, Pak? Kebanyakan atap, tiang, dengan dinding, dan belum banyak atap. Atap aja. Dalam penanganan bencana ini, Pemkab Pinrang memberikan bantuan kepada korban bencana angin puting beliung. Selain menyerahkan bantuan kebutuhan pokok, pemerintah juga akan menanggung semua kebutuhan yang diperlukan korban yang akan memperbaiki rumahnya. Dan perbaikan rumah korban bencana puting beliung itu akan dilakukan secara gotong royong warga dengan pemerintah setempat. Kemudian atas hitungan-hitungan kerusakan yang terjadi, kemudian dengan menggunakan dana yang ada pada pemerintah daerah akan diberikan bantuan kepada warga kita untuk kembali memperbaiki rumahnya agar kemudian bisa kembali layak dihuni. Untuk sementara, warga yang rumahnya rusak ditempatkan di tenda darurat hingga rumah mereka selesai diperbaiki. Suardi Gatang melaporkan dari Kabupaten Pinrang. Ya, sebuah rumah yang dijadikan toko di Kota Makassar ludes terbakar. Material dalam toko yang mudah terbakar membuat api cepat membesar. Tidak ada korban jiwa atau luka dalam peristiwa ini. Rumah penjual barang kelontong di pemukiman warga di Jalan RSI Faisal 14, Kota Makassar pada Sabtu pekan lalu terbakar. Api yang muncul dari dalam rumah dan membesar sempat membuat warga panik. Banyaknya material yang mudah terbakar di dalam rumah ditambah tabung gas yang bocor membuat api dengan cepat membesar. Sebanyak 11 unit armada pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Setelah 1 jam, api baru bisa dipadamkan. Jadi untuk objek yang terbakar itu satu objek toko barang campuran. Toko barang campuran. Iya. Itu api, Pak, bagaimana diduga berasal dari mana? Itu api besar di dalam karena ada tabung gas ya di dalam. Akhirnya bocor mengakibatkan api makin membesar. Kalau penyebabnya, Pak? Untuk penyebab belum kami ketahui, nanti pihak kepolisiannya yang jelaskan itu. Ada berapa? Untuk sementara, penyebab kebakaran belum diketahui dan akan dalam penyelidikan kepolisian sektor Rapucini. Raisa Bu melaporkan dari Makassar. Ya, hujan deras yang terjadi selama 2 hari terakhir mengakibatkan tanah longsor di Kabupaten Sinjai. Sebuah batu berukuran besar dan batang pohon yang tumbang sempat menutup badan jalan. Tanah longsor ini terjadi di Dusun Macini, Desa Panaikang, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai pada Sabtu sore. Peristiwa ini terjadi usai hujan deras mengguyur wilayah ini selama 2 hari berturut-turut.
Material longsor berupa batu berukuran besar dan batang pohon tumbang sempat menutup badan jalan. Agar jalan dapat dilalui kembali, warga dan anggota TNI Polri secara bergotong royong membersihkan badan jalan dari material longsor. Proses pembersihan dilakukan secara manual karena akses alat berat sulit menjangkau lokasi. Kejadian tanah longsor di Desa Macini, Kecamatan Dusun Macini, Desa Panaikan, Kecamatan Sinjai Timur, dari ketinggian 15 meter yang sempat menutup badan jalan dengan tanah longsor ditambah dengan batu ukuran besar dan pohon tumbang. Dalam 2 pekan terakhir, Kabupaten Sinjai kerap dilanda bencana alam seperti longsor dan banjir. BPBD sempat menetapkan status waspada untuk wilayah ini. Kini kawasan ini sudah dibersihkan dan arus kendaraan 2 jalur sudah bisa dilalui. Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Sinjai. Kita ke informasi lain, tabrakan bus antar provinsi dengan tangki pengangkut BBM terjadi di Jalan Trans Sulawesi perbatasan antara Kabupaten Luwu dan Kota Palopo. Akibatnya sopir truk tangki meninggal dan kondekturnya terluka. Penumpang bus antar provinsi ini terpaksa harus duduk di emperan jalan di jalur Trans Sulawesi di Desa Padangkalua, Kecamatan Gua, usai kendaraannya terlibat kecelakaan dengan truk tangki pengangkut BBM. Peristiwa kecelakaan ini terjadi pada Jumat pagi pekan lalu. Bus Bintang Asri tujuan Morowali diduga hilang kendali hingga masuk ke jalur yang berlawanan. Saat yang bersamaan, truk pengangkut BBM melintas. Tabrakan pun tak terhindarkan. Akibat kejadian ini, sopir truk tangki BBM meninggal dunia di rumah sakit, sedang seorang kondekturnya mengalami luka. Hasil dari saksi-saksi yang ada, mereka ini mobil bus dari arah selatan menuju arah utara, sedangkan mobil tangki ini dari arah utara ke selatan. Jadi kami memperhatikan situasi kondisi di TKP di tengah jalan. Sepertinya ada kelalaian daripada mobil bus ini untuk menyalip sehingga mengambil jalur daripada tangki tersebut sehingga terjadi tabrakan dan terlempar ke kiri. Kendaraan bus dan truk tangki BBM keduanya mengalami kerusakan pada bagian depan. Untuk penyelidikan, polisi memeriksa sopir bus dan sejumlah saksi untuk mencari penyebab pasti kecelakaan. Ayudi Baso melaporkan dari Kabupaten Luwu. Satu jemaah haji kloter 11 UPG asal Sulawesi Barat meninggal dunia di atas pesawat saat dalam perjalanan menuju Bandara Sultan Hasanuddin Kabupaten Maros. Jemaah meninggal akibat mengalami sesak nafas. Dengan menggunakan tandu, jemaah yang berusia 78 tahun ini dievakuasi petugas maskapai penerbangan dari pesawat yang membawanya ke tanah air di Bandara Sultan Hasanuddin, Kabupaten Maros. Kanjama Supa, jemaah kloter 11 UPG ini meninggal di dalam pesawat dalam perjalanan pulang dari Tanah Suci pada Kamis pekan lalu. PPIH Debarkasi Makassar menerangkan jemaah tersebut awalnya dalam keadaan sehat saat diterbangkan dari Jeddah, Arab Saudi. Namun saat 35 menit sebelum mendarat di Makassar, jemaah Kanjama mengeluhkan sesak napas sehingga diberikan perawatan awal oleh petugas kesehatan kloter. Namun kondisinya yang semakin memburuk membuat jemaah tersebut meninggal dunia di atas pesawat. Jenazahnya pun langsung dibawa ke poliklinik sebelum diberangkatkan pulang ke rumah duka di Desa Kurma, Kecamatan Mapalili, Kabupaten Polowali Mandar, Sulawesi Barat. 30 menit, jadi berdasarkan informasi dari Garuda 30 menit sebelum mendarat di sini menghembuskan nafas yang terakhir. Ada satu orang dari jamaah Kabupaten Polowali Mandar. Itu almarhum memang ada riwayat penyakitnya? Iya, jadi berdasarkan informasi dari kesehatan memang ada riwayat sesak napas dan begitu juga di petugas kloter kesehatan kloter dan di embarkasi. Sementara sebanyak 393 jemaah haji kloter 12 Debarkasi Makassar tiba di tanah air melalui Bandara Internasional Sultan Hasanuddin. Kedatangan mereka pun disambut dengan sukacita dan tangis haru keluarga yang menanti sejak lama.
Jemaah yang terdiri dari 243 dari Kabupaten Maros, 149 dari Luwu Timur, dan 2 orang dari Kota Makassar ini baru saja selesai menunaikan ibadah haji di Tanah Suci. Tiba di tanah air, jemaah langsung diarahkan menuju bus yang telah disediakan oleh petugas panitia penyelenggara untuk menuju ke perjalanan asrama Sudiang di Makassar. Total jemaah haji asal embarkasi di Barkasi Makassar yang meninggal dunia berjumlah 29 orang. Sementara jemaah yang telah tiba di tanah air sebanyak 4.702 jemaah dari 12 kloter. Raisa Hambu melaporkan dari Makassar. Laporan tadi mengakhiri berita Makassar hari ini. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Saya Auriga Agustina berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.